Bab 7343. Lin Wanner memiliki keraguan yang sama dengan Charlie. Cincin itu sendiri memiliki fungsi teleportasi. Secara teori, seharusnya itu adalah alat transportasi terbaik. Para kultivator itu bahkan tidak membutuhkan susunan teleportasi tetap untuk mencapai teleportasi dari satu titik ke titik lainnya. Selama mereka memiliki cincin itu, tampaknya mereka dapat pergi kemana saja tanpa masalah. Namun, entah mengapa, susunan teleportasi di sini diatur untuk diaktifkan secara pasif hanya ketika seseorang mencoba menyelamatkan nyawanya. Saat Charlie sedang memutar otak, Lin Wanner memikirkannya sejenak dan kemudian memberikan sebuah ide. Tuan muda, mungkinkah cincin ini sendiri dapat melakukan teleportasi, tetapi Anda belum menemukan fungsi ini. Charlie terdiam selama 3 detik, lalu jatuh ke dalam situasi yang canggung. Dia berkata dengan sangat serius, Nona Lin sangat masuk akal. Setelah mengatakan itu, dia memikirkan pertanyaan lain dan langsung berkata, tapi jika cincin ini benar-benar memiliki kemampuan teleportasi, lalu mengapa mereka repot-repot membangun 9 susunan teleportasi di seluruh dunia? Lin Wanner berkata, 9 susunan teleportasi ini terlalu tersebar. Mereka hanya dapat dianggap sebagai pusat transportasi, dan bahkan pusat transportasi super di tingkat antar benua. Tetapi, selain jalur utama, siapa yang akan berperan sebagai jalur cabang? Kita tidak mungkin mengirim ratusan kultivator ke benua tertentu setiap kali, dan kemudian masing-masing dari mereka menggunakan kemampuan unik mereka sendiri untuk pergi ke tujuan masing-masing, bukan? Charlie bertanya dengan heran, jadi maksudmu cincin itu mungkin bertanggung jawab atas transportasi sampingan? Ya, kata Lin Wanner, seluruh Tiongkok, bahkan negara-negara tetangga di sebelah barat, wilayah yang begitu luas, hanya memiliki satu titik teleportasi, Gunung Heming. Itu tampaknya tidak masuk akal. Jika cincin itu dapat mencapai teleportasi jarak pendek hingga menengah, personel mereka dapat bergerak lebih cepat, yang akan memudahkan mereka untuk menjarah sumber daya kultivasi di bumi. Charlie mengangguk setuju dan berkata, masuk akal. Lagi pula, mereka adalah kultivator yang mampu melakukan migrasi antar bintang. Mereka pasti memiliki banyak kekuatan supernatural hebat yang tidak dapat kita bayangkan. Kita mungkin harus menghabiskan waktu lama untuk mengungkap misteri kota bawah tanah yang mereka tinggalkan dan cincin ini. Lin Wanner tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Tuan Muda punya banyak waktu untuk menjelajah. Charlie mengangguk, melirik jam, dan melihat sudah pukul 12.10 pagi. Kemudian dia berkata, Nona Lin, mari kita kembali ke Gunung Heming sebelum fajar. Kita perlu meminta Pak Tua Ishak dan yang lainnya untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk persediaan dan peralatan, serta pangkalan di Chengdu. Setelah semuanya siap, kita bisa kembali ke Gunung Heming kapan saja. Lin Wanner mengangguk dan tersenyum, aku tak sabar untuk segera kembali ke kota bawah tanah dan melihat perubahan apa yang akan dialami Ibu Puca di sana. Rute terpanjang dari Nanjing ke Antartika adalah dari Nanjing ke Argentina. Tanpa penerbangan charter jarak jauh, rute ini melibatkan 2 kali transit dan memakan waktu setidaknya 24 jam. Namun, saat ini, rute terpanjang dari Nanjing ke Antartika adalah dari Nanjing ke Gunung Heming. Secara teoritis, jarak terpanjang dari Nanjing ke seluruh penjuru dunia adalah di sepanjang jalur ini. Dalam perjalanan menuju Bandara Jinling dengan helikopter, Lin Wanner tak kuasa membayangkan spekulasinya tentang cincin itu. Jika alat ini benar-benar mampu melakukan teleportasi jarak pendek hingga menengah, ditambah dengan 9 susunan teleportasi besar itu, seluruh dunia akan seperti ruang tamu saya sendiri, saya bisa pergi ke sudut manapun dalam sekejap mata. Setelah helikopter tiba di bandara, Lin Wanner memarkirkannya di landasan helikopter yang telah disediakan. Sebuah bus antar jemput segera mengantarkan dia dan Charlie ke hanggar, tempat jet bisnis itu siap lepas landas. Setelah penerbangan lebih dari 2 jam, pesawat tiba di Chengdu. Sama seperti saat berangkat, sebuah kendaraan khusus dari departemen terkait mengawal mereka berdua hingga ke pintu masuk Gunung Heming. Charlie melakukan beberapa perhitungan di sepanjang jalan. Sekalipun dengan kemudahan akses bandara yang dipercepat, seluruh perjalanan tetap memakan waktu setidaknya 4 jam. Penerbangan memakan waktu lebih dari 2 jam,
dan perjalanan dengan mobil memakan waktu 1 jam. Gunung Heming terletak di pinggiran kota Chengdu. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, mengingat kondisi jalan yang rumit, 1 jam sudah dianggap sebagai waktu tempuh yang relatif ideal. Ini baru pintu masuk menuju Gunung Heming. Dengan Lin Waner di sisinya, kecepatan berjalan mereka di jalan setapak gunung terbatas, dan akan membutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk berjalan masuk ke dalam gunung. Namun, jika helikopter tersedia di Chengdu, situasinya akan sangat teratasi, karena perjalanan yang biasanya memakan waktu 1 jam dengan mobil ditambah 1 jam berjalan kaki dapat diselesaikan dalam 20 menit. Setelah keluar dari mobil, keduanya berjalan menuju Gunung Heming. Mereka berjalan selama 1 jam di jalan setapak gunung yang gelap gulita, dan akhirnya tiba di lereng bukit tempat susunan teleportasi disembunyikan. Sambil memegang tangan Lin Waner, Charlie sedikit menggerakkan pikirannya dan memasuki gua yang menuju ke ruang utama. Meskipun di luar gelap gulita, gua itu, seperti kota bawah tanah, memancarkan cahaya lembut dan nyaman, persis seperti di siang hari. Charlie khawatir karena Lin Waner baru saja selesai berjalan di jalur pegunungan, jadi langkahnya pun melambat. Namun, Lin Waner mengkhawatirkan Ibu Tepuer dan sudah tidak sabar. Ia malah menarik Charlie dan berlari sepanjang jalan. Charlie menuntunnya ke susunan teleportasi, diam-diam melafalkan mantra, dan penglihatan mereka kabur hanya sesaat. Ketika penglihatan kembali normal, mereka sudah berada di dalam pagoda 4 arah di kota bawah tanah. Setelah itu, Charlie kembali memindahkan Lin Waner ke plaza melalui teleportasi. Lin Waner melihat sekeliling, bingung harus berbuat apa, lalu bertanya kepada Charlie, "Tuan muda, menurut Anda di mana tempat yang paling cocok untuk menanam pohon tepuer induk?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita tanam di alun-alun." Lin Waner berkata dengan cemas, "Tempat ini semuanya batu biru, dan akan sulit bagi kita untuk memperbaiki tanah agar tanaman tepuer dapat tumbuh." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Masih ada banyak batu biru di gudang. Kita bisa menggunakannya untuk membangun kolam yang cukup besar, menaruh tanah yang kita bawa, lalu menanam pohon tepuer." Lin Waner menghela napas lega dan tersenyum, "Bagus sekali. Lagi pula, teh induk puer adalah teh induk yang memiliki jiwa." Menurut Lin Waner, ketika sedang mengalami cobaan, teh induk itu tidak berbeda dengan pohon yang menjulang tinggi. Tanaman sebesar itu memiliki akar yang menjalar setidaknya 10 meter ke dalam tanah, sehingga membutuhkan ruang yang cukup besar untuk mengisi tanah agar dapat terus tumbuh. Terdapat banyak batu biru di ruang berbentuk cincin itu, jadi Charlie berencana menggunakannya untuk membangun sebuah kubus dengan sisi 5 meter kali 5 meter dan kedalaman 10 meter. Ukuran ini seharusnya cukup bagi induk tepuer untuk tumbuh perlahan selama beberapa tahun. Meskipun setiap keping batu biru itu beratnya 1000 pon, mengeluarkannya dari ruang penyimpanan hanya membutuhkan 2 pikiran dari Charlie. Pertama, memberikan perintah untuk mengeluarkannya, dan kedua, memberitahunya di mana harus meletakkannya setelah dikeluarkan. Setelah selesai, potongan-potongan batu biru ini dapat dibersihkan sepenuhnya dalam sekejap dan ditumpuk rapi di sudut alun-alun. Dihadapkan dengan ribuan batu biru, Charlie tiba-tiba mendapat ide lain, jika semua batu itu dikeluarkan, dia harus menyusunnya satu per satu sendiri. Meskipun saya memiliki cukup kekuatan, memindahkan begitu banyak batu biru akan memakan waktu dan melelahkan. Bagaimana jika kita hanya menggunakan pikiran kita untuk membayangkan bagaimana batu-batu biru itu akan tersusun? Mungkinkah batu-batu biru ini muncul dan tersusun rapi seperti yang kita bayangkan, langsung membentuk ruang persegi panjang? Logika kerja cincin penyimpanan adalah, saat memasukkan benda ke dalamnya seseorang harus menyentuh bendanya terlebih dahulu lalu menggunakan pikiran untuk menyimpannya. Namun ketika mengeluarkan benda, prosesnya tidak serumit itu. Selama di dalam hati sudah membayangkan posisi tempat benda akan diletakkan, maka benda tersebut bisa langsung muncul di lokasi yang diinginkan. Charlie memusatkan perhatiannya pada ribuan batu hijau itu. Di dalam benaknya, ia merancang posisi serta aturan penyusunannya. Tak lama kemudian, satu demi satu balok batu hijau tiba-tiba muncul di atas permukaan lapangan. Perbandingan panjang dan lebar batu hijau itu adalah standar 1:7.
Artinya, 7 balok batu yang disusun berdampingan akan membentuk penampang persegi sempurna. Karena itu, Charlie menggunakan batu-batu tersebut untuk membentuk sebuah persegi berongga di tengahnya, lalu terus menambah lapisan batu di sekelilingnya hingga mencapai 7 lapis. Setelah lapisan pertama selesai disusun, ia mulai memasang lapisan kedua secara melintang 90 derajat, membuat kedua lapisan saling bersilang tegak lurus alih-alih sekadar ditumpuk lurus ke atas. Dengan cara ini, kestabilannya meningkat berkali-kali lipat secara geometris. Tak lama kemudian, batu-batu hijau di dalam ruang penyimpanan terus melesat keluar dan bertumpuk menjadi dinding kokoh nan berat yang mengelilingi area itu. Charlie menarik tangan Lin Wanner lalu melompat naik, berdiri di atas tembok batu setinggi 10 meter tersebut. Lin Wanner berkata dengan takjub kepada Charlie. Tak disangka ruang penyimpanan ini ternyata punya kegunaan sehebat ini. Jika Tuan Muda menyimpan sebuah kurungan yang sangat kokoh di dalam ruang penyimpanan, lalu saat bertarung tiba-tiba mengeluarkannya untuk menjebak lawan ketika mereka lengah, bukankah itu juga bisa dianggap sebagai sebuah pusaka serangan? Charlie berkata dengan gembira. Ucapan Nona Lin sangat masuk akal. Kurungan yang muncul begitu saja secara tiba-tiba pasti bisa memberikan efek yang luar biasa bila digunakan pada saat yang tepat. Bisa jadi menara pusaka milik Li Jing Sang Raja Langit penjaga menara dalam legenda juga bekerja dengan logika serupa. Lin Wanner berkata, itu tergantung apakah kecepatan Tuan Muda dalam mengeluarkan benda bisa melampaui waktu reaksi lawan atau tidak. Namun menurut hamba, Tuan Muda bisa menyiapkan sebuah wadah yang cukup besar dan sangat kokoh di dalam ruang penyimpanan. Siapa tahu suatu hari nanti benar-benar akan berguna. Charlie berkata dengan penuh semangat. Nanti aku akan meminta orang membuat sebuah cangkir logam raksasa menggunakan material paling kuat. Lebih baik lagi jika beratnya mencapai puluhan bahkan ratusan ton. Saat bertarung, benda itu bisa langsung dibalik dan dijatuhkan ke arah lawan ketika mereka lengah. Bahkan Tetua Agung pun mungkin akan kesulitan meloloskan diri dalam waktu singkat. Baik untuk menyerang, bertahan, ataupun melarikan diri saat situasi kritis, pasti akan sangat berguna. Lin Wanner tersenyum dan mengingatkan. Yang disebut cangkir logam itu sebenarnya mudah dibuat. Tinggal meminta pabrik baja menuangkannya langsung menggunakan baja khusus terbaik untuk Tuan Muda. Kepadatan logam sangat tinggi, jadi sekalipun beratnya mencapai ratusan ton, ukurannya belum tentu terlalu besar. Namun Tuan Muda harus memastikan terlebih dahulu jarak maksimum saat mengeluarkan benda. Dengan begitu, ukuran benda bisa disesuaikan saat dibuat, dan jika benar-benar digunakan nanti, Tuan Muda juga sudah memahami batas kemampuannya. Charlie mengangguk dan berkata penuh pujian. Pertimbangan Nona Lin memang jauh lebih menyeluruh dariku. Aku akan mencoba mengujinya dulu menggunakan kayu-kayu itu. Charlie berkata demikian sambil menggerakkan pikirannya. Dalam sekejap, batang-batang kayu gelondongan sepanjang puluhan meter langsung tersusun berjajar di bawah tembok batu. Karena jumlah kayunya sangat banyak, Charlie sengaja membayangkan penyusunan dimulai dari bawah kakinya, untuk melihat seberapa jauh ia bisa meletakkan benda tanpa bergerak dari tempatnya berdiri. Seiring batang-batang kayu raksasa itu terus tersusun memanjang, jaraknya pun semakin bertambah. Namun setelah lebih dari 10 batang kayu berhasil diletakkan, Charlie mulai merasakan bahwa jarak berikutnya sudah melampaui batas kendalinya. Tidak peduli bagaimana ia membayangkannya di dalam hati, batang kayu berikutnya tetap diam di dalam ruang penyimpanan tanpa bergerak sedikitpun. Pada saat itu, Charlie langsung memahami bahwa batang kayu terjauh itulah batas maksimum jarak di mana ia bisa mengeluarkan benda menggunakan pikirannya. Charlie kemudian mengukurnya. Ujung terdekat dari batang kayu paling jauh itu kira-kira berjarak sekitar 20 meter darinya. Setelah itu, ia mengganti cara berpikirnya. Kali ini ia tidak lagi menyusun kayu-kayu itu secara horizontal dari dekat tubuhnya, melainkan melemparkannya tegak lurus menuju titik terjauh. Seiring satu demi satu batang kayu dilempar keluar dengan kekuatan pikirannya, batang-batang kayu itu membentuk area kosong melingkar dengan Charlie sebagai pusatnya dan radius sekitar 20 meter. Dengan kata lain, ujung terdekat dari semua batang kayu itu selalu berada sekitar 20 meter darinya. Hal itu membuat Charlie akhirnya benar-benar memahami mekanismenya. Saat mengeluarkan benda,
meskipun benda tersebut tidak boleh melebihi jarak 20 meter darinya. Yang dimaksud 20 meter adalah jarak terpendek antara dirinya dan ujung terdekat benda itu. Jika bendanya berupa batang kayu sepanjang 50 meter, maka ujung dekatnya memang tidak boleh lebih dari 20 meter dari dirinya, tetapi ujung jauhnya bisa mencapai 70 meter. Jika batang kayu itu diganti dengan kubah baja raksasa berdiameter 50 meter, maka jarak jangkauan terjauh kubah tersebut bisa mencapai 70 meter. Lalu bagaimana jika dibuat menjadi sebuah kuali besi raksasa? Diameter kualinya 10 meter, tetapi pegangan kualinya sepanjang 70 meter. Ditambah lagi batas jarak minimum 20 meter tadi, maka jarak jangkauan sebenarnya bisa mencapai 100 meter. Dalam pertarungan melawan seseorang di radius 100 meter, kalau bisa menang maka lawan saja secara langsung. Tetapi kalau tidak bisa menang, maka tiba-tiba saja jatuhkan sebuah kuali besi super raksasa seberat ratusan ton dengan gagang sepanjang 70 meter tepat ke arah kepala lawan. Jika dijatuhkan dalam posisi terbuka, mungkin lawan bisa langsung dihancurkan seperti menghantam kecoa. Jika dijatuhkan terbalik, lawan akan langsung terkurung di bawah dasar kuali besi raksasa itu. Bahkan Wu Feiyan sekalipun, mungkin tidak akan mudah meloloskan diri dalam waktu singkat, bukan? Pada saat itu, sekalipun dirinya tidak mampu mengalahkan Wu Feiyan, selama bisa menjebaknya di dalam kuali besi raksasa, waktu yang berhasil ia peroleh sudah cukup baginya untuk melarikan diri. Yang paling penting, biaya pembuatan benda ini sangat murah. Sama sekali tidak perlu memurnikannya seperti pusaka sihir. Sesuai perkataan Lin Waner, cukup mencari pabrik baja dan meminta mereka mencetaknya menggunakan teknik pengecoran pasir. Bagi Charlie, biayanya nyaris bisa diabaikan. Lagi pula, benda seperti ini tidak harus dibuat satu buah saja. Ia bahkan bisa membuatnya seperti permainan susun bertingkat. Pertama membuat ukuran terbesar sesuai panjang maksimum ruang penyimpanan, lalu membuat satu set ukuran yang semakin kecil dan dapat ditumpuk ke dalam satu sama lain, sehingga bisa menghemat ruang penyimpanan secara drastis. Kalau sampai membawa setumpuk kuali besi untuk bertarung dengan orang lain, hanya membayangkannya saja sudah terasa begitu memuaskan. Yang lebih penting lagi, karena benda ini bukan pusaka sihir dan biaya pembuatannya sangat rendah, maka saat digunakan pun tidak perlu merasa sayang. Ia juga tidak khawatir kalau sampai direbut musuh. Tanpa ruang penyimpanan, sekalipun kuali itu diberikan kepada Wu Feiyan, wanita itu juga tidak akan mampu membawanya pergi. Pada akhirnya ia hanya bisa menatap kuali itu sambil menghela napas kesal, menghentakkan kaki dan memaki-maki. Memikirkan hal itu, Charlie segera menceritakan idenya kepada Lin Waner. Setelah mendengarnya, mata Lin Waner langsung berbinar dan ia berkata dengan penuh semangat. Ide Tuan Muda sungguh luar biasa. Kalau benar-benar ada super kuali besi sepanjang 100 meter, radius serangannya langsung meningkat 5 kali lipat. Menurut pendapat hamba, lebih baik langsung membeli sebuah pabrik baja skala menengah untuk memproduksinya secara rahasia. Dengan begitu, sekalipun kuali itu jatuh ke tangan musuh, mereka tetap tidak akan mampu menemukan petunjuk apapun. Charlie tertawa dan berkata, kalau benar aku membawa belasan kuali besi raksasa untuk bertarung dengan orang lain, mungkin aku akan menjadi orang pertama dalam dunia kultivator. Lin Waner berkata dengan serius. Pragmatisme berarti segala sesuatu harus berorientasi pada kegunaan nyata. Pertarungan tingkat tinggi justru seringkali dimenangkan dengan metode yang paling sederhana. Para kultivator puncak zaman dahulu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, jadi mereka tentu tidak akan memikirkan cara memanfaatkan ruang penyimpanan seperti yang dilakukan Tuan Muda. Namun bagi Tuan Muda, biaya kuali besi ini nyaris bisa diabaikan, sementara konsumsi energi spiritualnya juga hampir nol. Ini benar-benar solusi dengan rasio manfaat dan biaya tertinggi. Charlie tersenyum sambil mengangguk lalu berkata, semoga suatu hari nanti aku benar-benar bisa menjebak Wu Feiyan di bawah kuali besi sepanjang 100 meter. Setelah berkata demikian, ia melambaikan tangannya dan langsung memasukkan semua kayu gelondongan kembali ke dalam ruang penyimpanan, lalu berkata kepada Lin Waner. Kurasa sudah waktunya memindahkan pohon induk teh puca.